Menko Polhukam klaim hasil survei 80% lebih publik puas ke Prabowo. Luapan Kali Bekasi ratusan rumah terendam banjir. Festival Bubur Suro di Pandeglang menjaga tradisi di tengah perkembangan zaman. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Menko Politik dan Keamanan Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan dari hasil survei yang dilakukan pihaknya mendapat data sebanyak 81,2% publik menilai puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi bagian dari paparannya saat melakukan rapat kerja dengan pihak Badan Anggaran DPR RI Senin pagi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Secara singkat, Budi Gunawan menjelaskan persepsi publik berdasarkan survei yang dilakukan pada Juni lalu. Pemerintah mendapat rapor biru pada 5 aspek utama. Tertinggi pada aspek sosial budaya 95,1%, lalu aspek keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 68,8%, serta aspek kinerja ekonomi makro 68,4%. Selain itu, dalam agenda yang sama, Budi Gunawan juga menjelaskan capaian kinerja kementerian yang dipimpinnya. Dari Des Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan mengungkap 62 kasus besar dengan 891 tersangka, di mana nilai barang bukti mencapai 11,5 triliun dan 1,3 triliun. Kerugian negara berhasil diselamatkan. Capaian-capaian tersebut, alhamdulillah juga tercermin di dalam gambaran persepsi publik. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada 5 aspek utama, yaitu ada aspek sosial budaya 95,1%, keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 67,8%, kinerja ekonomi makro sebesar 67,4%. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kementerian Sosial selalu siaga dalam memberikan bantuan kepada korban bencana, termasuk kepada korban banjir yang terjadi di Jakarta beberapa hari ini. Bersama pemerintah daerah, Kemensos menyediakan shelter pengungsian dan bantuan logistik sesuai dengan hasil asesmen di lapangan. Banjir yang menerpa wilayah Jakarta mendapat perhatian serius dari Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bantuan disalurkan secara terpadu bersama Pemprov DKI Jakarta. Menurut Saifullah, Kemensos selalu hadir dalam 2 hal utama, yakni penyediaan shelter dan pengadaan logistik. Selain penyediaan tenda dan dapur umum, kebutuhan air bersih hingga bantuan spesifik untuk anak dan ibu juga disalurkan. Besaran bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan asesmen di lapangan. Kementerian Sosial menegaskan bantuan akan segera masuk saat status darurat ditetapkan tanpa menunggu waktu lama. Data selama tahun 2025 ya, selalu ada kita lengkap. Jadi ke setiap banjir, setiap ada bencana, ya, bencana alam, itu kami selalu hadir di shelter sama logistik. Jadi kita bantu misalnya dapur umum, pembuatan tenda untuk pengungsian, sarana air bersih, itu kita bantu. Sana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan pimpinan DPR terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun dirinya memastikan pembahasan tersebut nantinya akan bersifat terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Terima kasih para anggota yang hormat, Ketua
Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya belum membahas mengenai revisi Undang-Undang Pemilu. Dirinya menekankan Komisi 2 DPR masih menunggu arahan pimpinan DPR terlebih dahulu jika ditugaskan untuk melakukan pembahasan. Kendati demikian, Rifki Nizami memastikan Komisi 2 DPR akan membahas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Sikap Komisi 2 DPR RI dari awal jelas terkait dengan RUU Pemilu atau RUU partai politik, baik yang bersifat omnibus law, baik yang bersifat kodifikasi ya, atau satu persatu. Sikap kami menunggu arahan dan keputusan pimpinan DPR terkait dua hal, kepada AKD mana diserahkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan. Dari Jakarta, Natasha Ako, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengungkap Basarnas memiliki kendala dalam mengevakuasi kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu 2 Juli lalu. Lazarus mengatakan hingga kini Basarnas belum memiliki alat sonar yang bisa mendeteksi keberadaan kapal di dalam laut serta operator alat-alat canggih. Mengambil paparan yang tadi Ibu sampaikan, ya. Dan sekolah lapang. Lazarus menjelaskan alat yang dimiliki Basarnas saat ini hanya alat pendeteksi ketika objek telah ditemukan, sementara alat untuk menemukan objek Basarnas belum dimiliki. Perihal tersebut dirinya sampaikan usai rapat bersama Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Lazarus meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan alat-alat yang sangat diperlukan untuk dapat melakukan pertolongan secepatnya. Terkait anggaran pengadaan, Komisi 5 DPR akan mengupayakan dan menjadikan prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan pada tahun 2026. Kami juga minta penjelasan dari kepada Kepala Basarnas untuk menjelaskan sejauh mana operasi yang sudah dilakukan, berapa korban yang sudah ditemukan, kemudian berapa korban hilang, dan berapa korban selamat. Ini semua sudah disampaikan, dan upaya-upaya apa yang atau apa kendala-kendala yang ada di lapangan. Salah satunya tadi terungkap bahwa Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai untuk mencari titik di mana kapal berada kalau dia tenggelam. Alat yang Basarnas punya hari ini adalah kalau sudah ditemukan, baru mereka punya alat. Bisa mendeteksi apakah di dalam ada masih korban terperangkap atau tidak dan seterusnya. Tapi mencari di mana kapal itu tenggelam, Basarnas belum punya. Kemudian kendala yang kedua, rupanya kita belum punya operator juga terhadap alat-alat canggih ini. Kita harus pinjam tenaga dari luar. Ini baru terungkap tadi. Oleh karenanya kami di rapat tadi, salah satu kesimpulan rapat adalah meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan dulu kepada alat-alat yang sangat-sangat diperlukan. Indonesia ini luas, kita ini kan negara dari pulau-pulau ya, lautan kita 2/3 dari luas daratan, berarti potensi bencana di laut ini sangat besar. Oleh karenanya alat-alat utama terkait dengan kecelakaan di laut harusnya bangsa sebesar ini sudah punya. Itu kita minta tugas kepada Kepala Basarnas yang baru untuk terkait dengan pengadaan. Soal harga, soal biaya, anggaran dan seterusnya sekarang kan sedang berproses nih. Pembahasan anggaran tentu kami upayakan ini bisa menjadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan di tahun 2026 yang akan datang. Saya rasa itu barangkali. Dari Jakarta, Natasha Ako, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Luapan Kali Bekasi, ratusan rumah terendam banjir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Akibat luapan Sungai Bekasi, ratusan rumah di 3 desa di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi terendam banjir dengan mencapai ketinggian 100 cm. Sejumlah warga mulai mengungsi ke rumah sanak saudara yang tidak tergenang banjir. Ratusan rumah yang berada di sepanjang bantaran Kali Bekasi pada Selasa pagi terendam banjir sejak dini hari. Warga mulai mengungsi ke lokasi yang tidak tergenang banjir. Selain menyelamatkan diri, warga juga mengevakuasi barang-barang berharga dan perabotan rumah tangga. Banjir dipicu luapan Kali Bekasi yang terjadi sejak Selasa pada pukul 2 dini hari. Ketinggian air bervariasi antara 80 cm hingga 1 meter. Di Kecamatan Tambun Utara, banjir melanda 3 desa yaitu Desa Sri Amur, Satria Mekar, dan Satria Jaya. Barang itu ya tadi jam 11, 12.
Banjir sampai berapa meter Bu kalau dilihat di belakang? Banjir biasanya sampai 2 meter, ya 2 meter lah kalau yang sana kita paling semeter. Sungai di atas karena 650, cuman curah hujan tinggi kayaknya naik terus. Jadi di sini kan istilahnya pembuangan ya, gitu. Dari sana gabung di sini terus ada ditambahin curah hujannya dari jalan. Selain menggenangi permukiman, banjir juga merendam sejumlah sekolah dan tempat ibadah. Banjir ini bukan yang pertama terjadi di wilayah tersebut. Air kiriman dari hulu sungai di wilayah Bogor menyebabkan debit Kali Bekasi meningkat dan meluap, merendam pemukiman warga serta menggenangi akses jalan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, aksi perampokan disertai pembunuhan brutal terjadi di sebuah ruko agen Briling di Kampung Kadu Kecapi, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Korban wanita bernama Ipat, 26 tahun, ditemukan tewas dengan luka parah dan kondisi mengenaskan. Diduga dipukul menggunakan palu oleh pelaku. Tragedi berdarah ini pertama kali diketahui oleh dua saksi, yakni Husen dan Mumu yang hendak menjenguk korban. Korban ditemukan terlentang di dalam ruko dengan palu masih tertancap di pipi dan mata kiri. Warga yang melihat kejadian langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian wajah dan kepala. Tak butuh waktu lama, Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil mengungkap identitas dan menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Tersangka berinisial MDR masih berusia 17 tahun dan merupakan warga Ciomas, Kabupaten Serang. Pelaku diduga melancarkan aksinya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat. Hingga kini penyidik masih mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan keji tersebut. Namun dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku juga membawa kabur uang tunai sebesar Rp8.500.000 milik korban. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti termasuk satu buah palu yang digunakan untuk memukul korban, satu unit sepeda motor, dan handphone milik pelaku. Menemukan satu buah palu atau parkir, diduga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan benda tumpul berupa palu yang ditemukan di TKP. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, seorang warga di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terperosok ke sumur sedalam belasan meter. Beruntung petugas segera melakukan evakuasi sehingga korban berhasil diangkat dari sumur dalam kondisi selamat. Inilah detik-detik saat petugas mengevakuasi seorang warga yang terperosok ke dalam sumur di Dusun Kajer 3, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh pemilik sumur Tris Kadio yang mendapat kabar dari keluarganya bahwa kayu penutup sumur miliknya dalam kondisi terbuka. Setelah dicek, Kadio terkejut bahwa di dalam sumurnya terdapat seorang pria yang diketahui bernama Aris Budianto yang sekaligus merupakan tetangganya. Dari dalam sumur, Aris beberapa kali berteriak meminta tolong kepada Kadio. Mengetahui hal itu, Kadio langsung meminta bantuan dari warga sekitar serta menghubungi petugas BPBD, Damkar Mat, dan relawan Safe Rescue Gunung Kidul untuk mengevakuasi Aris. Setibanya di lokasi kejadian, petugas bergegas melakukan proses evakuasi korban yang terperosok ke sumur. Dalam proses evakuasi, petugas sempat terkendala masalah komunikasi dengan korban. Bahkan korban sempat berusaha memberontak dan ingin naik dari bawah sumur sendiri karena merasa panik. Setelah berkali-kali melakukan komunikasi, akhirnya korban berhasil diangkat naik dalam kondisi selamat. Itu lihat yang sumur. Kalau sumurnya itu terbuka, aku ngambil senter ke dalam, terus aku senterin, terus dianya itu berbunyi. Jadi pas posisi kita mau pasang pengaman, sudah tinggal ngencengin, berontak mau dilepas lagi. Jadi saya ajak komunikasi terus, baik yang dari saya sendiri ataupun yang dari atas yang biasa komunikasi, tapi tetap masih karena mungkin panik pada dalam sumur. Setelah berhasil dievakuasi, korban kemudian dibawa pulang oleh keluarganya untuk memulihkan kondisi fisiknya. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, kontributor Berita Nasional TV.
Nasib naas dialami seorang bocah laki-laki yang mengalami kejang-kejang hebat dan terjebak kemacetan di ruas tol Ancol saat akan dilarikan ke rumah sakit oleh sang ibu. Beruntung 2 petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya yang ada di lokasi langsung memberikan pertolongan dengan membawa bocah tersebut ke rumah sakit sebelum kondisinya bertambah parah. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh 2 petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya, yakni Aibtu Bakdo Purwanto dan Brigadir Nukhit Pramudo pagi tadi. Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang itu ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang melakukan giat off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, kedua petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kasat PJR di Telantas Polda Metro Jaya, bocah malang itu telah ditangani tim medis rumah sakit dan kini kondisinya sudah semakin membaik. Saat itu bapak-bapak kemudian menghampiri dalam keadaan yang sangat panik dan berteriak-teriak meminta tolong bahwa anaknya kejang-kejang. Selanjutnya petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya Aibtu Bakdo dan Brigadir Nukhit kemudian melihat kondisi anak tersebut dan kemudian langsung mengantarkan anak dan juga pendamping 2 orang langsung menuju ke rumah sakit. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan pada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, jajaran Polda Bali memasukkan 1 orang warga negara asing dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus penculikan dan perampokan dengan korban WNA asal Ukraina Igor Irmakov yang sempat menggegerkan Bali. Peristiwa penculikan dan perampokan terhadap WNA Ukraina Igor Irmakov terjadi di Jalan Tundun Penyu, Ungasan, diduga dilakukan sekelompok geng warga negara asing. Selain melakukan aksi kekerasan dan perampokan, pelaku juga diduga melakukan pemerasan terhadap korban. Ditemui di Badung, Bali, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi menjelaskan penetapan tersangka dan penerbitan DPO sudah melalui proses lidik, walaupun yang bersangkutan kini tidak berada di Indonesia. DPO yang diterbitkan oleh Polda Bali selanjutnya disebarkan ke seluruh negara-negara yang masuk dalam Interpol. Proses pengusutan kasus penculikan dan perampokan terhadap WNA Ukraina tersebut sempat mengalami kesulitan karena korban terlambat melaporkan kasus yang menimpanya. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mampu mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat untuk menentukan tersangka. Saat ini identitas tersangka yang masuk dalam DPO belum dapat diungkap. Dengan terbitnya Red Notice diperkirakan membuat pergerakan pelaku pasti akan terbaca oleh imigrasi di setiap negara yang tergabung dalam Interpol. Proses penerbitan Red Notice pada yang kita cari. Berapa orang DPO-nya? Satu orang, sementara 1 orang. Terkait yang 9 disebutkan dulu itu? Sementara 1 orang yang kita keluarkan surat DP. Warga mana? Warga luar. Kasus penculikan dan perampokan terhadap WNA Ukraina Igor Irmakov viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan detik-detik aksi kekerasan tersebut terjadi. Perampokan terjadi saat WNA Ukraina Igor dan supirnya sedang dalam perjalanan menuju Tanah Bali. Mobil mereka dihadang 2 mobil hitam yang dikendarai oleh para perampok. Dari video yang beredar terlihat para pelaku menggunakan penutup muka saat beraksi. Mereka berpakaian serba hitam dan rompi bertuliskan polisi di bagian dada. Para pelaku menghadang mobil korban kemudian memaksa Irmakov dan supirnya untuk keluar dari mobil. Para pelaku sempat menodongkan pistol kepada korban dan memborgol tangan Irmakov dan sopirnya. Selain membawa pistol, pelaku juga menakuti korban dengan pisau dan palu. Kepala kedua korban sempat ditutup menggunakan kain hitam. Korban kemudian dibawa ke sebuah villa di wilayah Jimbaran, Badung. Saat disekap di dalam villa, korban kembali dianiaya dan dirampas ponselnya. Korban juga dipaksa mengatakan akun Binance untuk diambil kriptonya senilai 3,5 miliar rupiah.
Polda Bali sempat mengamankan warga negara Rusia bernama Hasan Askabov di area keberangkatan internasional Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Tapi Hasan Askabov yang merupakan mantan petarung MMA kemudian dibebaskan setelah terbukti tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, masyarakat Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten kembali menggelar Festival Bubur Suro, sebuah tradisi lokal yang digelar setiap 10 Muharram dalam kalender Islam. Festival ini jadi simbol kebersamaan, doa bersama dan syukur warga desa, sekaligus upaya pelestarian budaya di tengah modernisasi yang terus bergerak maju. Ribuan warga tumpah ruah memadati Jalan Poros Desa Bandung Kampung Cileksa, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kegiatan tahunan ini mengusung tema merawat tradisi menyatu dalam doa dan budaya. Para peserta berlomba menarik perhatian pengunjung dengan kreativitas dan keunikan tampilan mereka. Festival kali ini terasa spesial dengan penampilan seni tradisional seperti pencak silat, debus, hingga tarian tradisional. Panitia menghadirkan pameran UMKM dan stand kuliner khas Banten sebagai bentuk promosi ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Baik, Festival Bubur Suro ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bandung dan tentunya ini dalam rangka 10 Muharram 1447 rupiah. Salah seorang peserta festival mengaku bangga dapat ambil bagian dalam gelaran ini. Bubur suro yang dibagikan secara gratis menurutnya bukan sekedar makanan, namun syarat makna spiritual dan budaya. RT berapa nih? Dari RT 03. Ini rutin, lagi bikin apa sih Bu? Lagi bikin bubur suro. Bubur suro. Penerus Zaman dulu. Zaman Nabi Nuh. Dan zaman Nabi Nuh. Jadi dia bawa jamaahnya ke kapal. Dia kekurangan makanan. Jadi daripada kekurangan makanan jadi dicukupin biar nyukupin semua masyarakatnya. Jadi dibikin bubur suro. Festival ini lebih dari sebuah perayaan. Festival Bubur Suro adalah pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya dan memberikannya ruang hidup di era modern. Tradisi tidak akan pernah hilang selama generasi penerus mau merawat dan menghidupkan dengan cinta dan kebersamaan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, kembali erupsinya Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin 7 Juli 2025 berdampak terhadap pembatalan sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Hingga kini pengelola Bandara Ngurah Rai telah mengkonfirmasi jika ada 24 jadwal penerbangan rute domestik dan internasional yang mengalami pembatalan. Jadi arah tempat baru nih. Berdasarkan pemantauan pergerakan abu vulkanik sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki secara umum tidak berdampak pada ruang udara di Bali. Sehingga sampai saat ini operasi penerbangan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Badung, Bali masih berjalan normal. Meski demikian, berdasarkan data hingga Senin sore, beberapa maskapai yang melayani penerbangan rute Labuan Bajo, Australia, Singapura, dan Korea Selatan terkonfirmasi mengalami pembatalan atau cancel serta penundaan atau delay. Pengelola Bandara Ngurah Rai mencatat terdapat 24 penerbangan yang mengalami pembatalan, yakni Virgin Australia berjumlah 6 penerbangan rute Melbourne, Gold Coast, dan Sydney. Maskapai Jetstar Airways 16 penerbangan rute Melbourne, Brisbane, Cairns, Perth, Adelaide, Sydney, dan Singapura. Maskapai AirAsia terdapat 2 penerbangan rute Labuan Bajo. Sementara yang mengalami penundaan terdiri atas Qantas Airways tujuan Sydney dan Melbourne serta Air Busan tujuan Busan. Pelayanan kepada calon penumpang yang terdampak masih dilakukan oleh pihak maskapai. Beberapa maskapai telah menyampaikan pembatalan dan mengatur ulang pemberangkatan atau pengajuan refund melalui email sehingga calon penumpang tidak perlu datang ke bandara.
Untuk memfasilitasi penumpang yang sudah berada di bandara, pihak bandara menyediakan help desk yang berlokasi di lantai 2 internasional dan area tiket di terminal domestik untuk melayani proses pengembalian dana atau refund, penjadwalan ulang atau reschedule, serta pengaturan rute ulang atau reroute. Bahwa sebaran abu vulkanik tidak berdampak pada ruang udara Bali, sehingga operasional Bandara Igusti Ngurah Rai tetap berjalan dengan normal. Nah, adapun akibat letusan Gunung Lewatobi ini, ada beberapa flight memang berdampak, ada pembatalan dan delay. Pengelola Bandara Ngurah Rai akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan kondisi pelayanan penumpang maupun penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali berjalan lancar dan berharap kondisi kembali normal. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Berita Nasional TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Jengkira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.